Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Willy Yones. Episode podcast kali ini kita akan bahas mengenai forest bathing. Apa ini forest bathing? Kalau kita terjemahkan secara literal, sebenarnya adalah apa ya? Mandi di alam. Tapi atau apa ya? Mandi alam. Tapi ini bukan mandi kayak emang mandi showering di alam gitu ya, bukan kita cari sungai dan akhirnya kita mandi di alam dan manfaatnya buat kesehatan apa. Tapi sebenarnya dengan kita pergi ke alam, itu adalah sebuah obat. Manfaatnya buat kesehatan itu banyak banget sampai ada terminologi atau istilah dari forest bathing. Jadi apa yang akan gue bagikan di sini banyak terinspirasi dari artikel yang gue baca dari National Geographic dan teman-teman dan mereka mengutip banyak research by the way di artikelnya dan gue juga membaca salah satu beberapa artikel yang mereka kutip. Dan semoga ini menjadi, topik yang sederhana yang bisa kita pelajari bersama-sama dan intinya dari episode podcast ini, kalian kalau mau lebih sehat secara fisik dan mental, pergi ke alam. Nah sekarang oke langsung aja kita mulai ke pembahasan. Forest bathing, ini adalah sebuah istilah yang mungkin Jepang udah miliki, mereka namakan Shinrin-yoku. Gua nggak tahu pronunciation-nya bener atau enggak, Shinrin-yoku adalah sebuah praktek kebiasaan di Jepang untuk kita benar-benar pergi ke alam, nggak bawa handphone, nggak terdistraksi apapun, nggak keganggu apapun, untuk untuk memperbaiki kesehatan fisik dan mental kita. Untuk merasakan sensori-sensori kita lagi, kita tiduran di rumput, kita menghirup udara yang ada di hutan, kita menyentuh batu-batu yang ada dan banyak lainnya. Jadi ini bukan semata-mata kita kayak, oh kita olahraga hiking ke alam, enggak. Ini bener-bener yang santai, bener-bener hanya menikmati alam aja. Kita dengar suara-suara di alam, kita mencium wangi-wangi yang ada di alam, ini yang namanya forest bathing. Ini yang namanya Shinrin-yoku. Dan ini sudah ditemukan bisa menurunkan tingkat stres, menurunkan resiko depresi, membantu kita sehat secara fisik, mengurangi hormon kortisol, hormon stres, dan improve well-being kita. Jadi apa yang akan gue bahas sekali lagi, linknya teman-teman bisa baca juga di artikel National Geographic dan penelitian-penelitian yang mereka kutip yang gue cantumkan di deskripsi podcast ini. Jadi yang pertama, mereka melihat blue space. Apa artinya? Ketika kita berada di bawah langit yang biru, itu manfaatnya juga buat kesehatan udah ada. Bayangin aja teman-teman ya, kadang hal ini terdengar sangat simpel, sorry, hal ini terdengar sangat simpel untuk berada di bawah langit yang biru, untuk melihat langit yang biru. Buat orang-orang yang tinggal di kota besar yang dari pagi udah mungkin jam 6 pagi baru-baru matahari terbit, kalian udah harus pergi ke sekolah, udah harus pergi ke kantor, udah gitu di kantor di ruangan terus, mungkin kalian hanya melihat langit yang biru itu cuman di jam makan siang, udah gitu kalian masuk lagi ke kantor, udah gitu pulang-pulang udah gelap. Zaman sekarang melihat langit yang biru itu adalah sebuah privilege. Dan ini ada satu penelitian, meta analisis yang mereka publikasikan. Mereka melihat data dari 18 negara yang berbeda. Dan mereka melihat orang tua, orang dewasa yang spend lebih banyak waktu aja melihat langit, berada di blue space. Mereka kesehatan mentalnya sudah lebih baik. Menarik ya. Hanya meluangkan waktu lebih banyak untuk melihat langit yang biru. Benar-benar menikmati alam. Oke. Itu blue space. Selanjutnya, bukan cuman blue tapi green. Green space, kita melihat sesuatu yang hijau-hijau. Itu ternyata sangat menenangkan jiwa, sangat baik untuk kesehatan fisik kita, terutama apalagi di hutan. Karena di hutan itu kita banyak juga ini sensori kita, pendengaran, penciuman, sentuhan,
itu semua terstimulasi oleh hal-hal yang ada di hutan. Jadi, mereka ada satu penelitian ini, mereka melihat bahwa ketika kita ada di alam dan otak kita ini di-scan atau dicek menggunakan alat yang namanya EEG, itu mereka bisa lihat gelombang alfa di otak kita itu aktif. Gelombang alfa ini artinya apa? Kita ini santai, kita ini rileks, tapi juga awake, tapi juga sadar. Kita ini bisa berpikir secara dalam ketika ada di gelombang alfa ini. Makanya kenapa nanti akan kita bahas juga sedikit. Ketika kita di alam, somehow gelombang alfa ini ada dan di gelombang ini kita lebih banyak berpikir, merenung, dan bahkan memikirkan hal-hal yang spiritual. Ini salah satu profesor Professor of Psychology di University of Chicago yang bilang, oke? Nanti kita akan bahas lebih banyak dari itu. Jadi, ketika kita lagi ada di alam, kita itu jadi lebih present, nggak ada distraksi. Jangan bawa HP ketika teman-teman ke alam ya. Jadi, kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa cium, kita bisa rasakan. Semua sensori ini bikin kita rileks. Suara-suara alam, suara-suara burung, suara-suara jangkrik, mungkin di Indonesia tonggeret, suara angin, suara air, itu semua bisa mengurangi rasa sakit, mood kita jadi lebih baik, stres kita berkurang, oke? So, teman-teman ambil waktu untuk ke alam dan ini penelitian meta analisis ya, penelitian gabungan. Jadi konsisten teman-teman bahwa pergi ke alam itu bisa mengurangi rasa sakit dan memperbaiki mood kita. Nah, yang menarik lagi, jadi kalau teman-teman pergi ke alam, ke hutan yang masih asli, mungkin teman-teman yang ada di Jakarta bisa pergi ke Bogor, ke Sentul ya, ketika teman-teman bisa jalan di daerah situ. Kalau gue sekarang lagi ada di, Aceh. Aceh itu alamnya bagusnya bagus banget. Ketika teman-teman tinggalnya di, Jawa Tengah, Jawa Timur, teman-teman juga bisa menemukan alam yang banyak. Kenapa? Karena ketika kita bernafas di alam, teman-teman pasti merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika nafas di alam. Mungkin sesederhananya kita akan merasa udaranya jauh lebih segar, betul. Udaranya jauh lebih bersih, betul. Tapi ternyata di udara yang ada di hutan, itu ada organic compounds, ada senyawa-senyawa yang ternyata itu bisa berpengaruh baik juga buat kita. Jadi contoh nama senyawa organic compounds yang bisa kita smell, bisa kita cium di alam itu ada namanya limonene, oke? Limonene kalau bahasa Indonesianya, oke? Udah gitu juga ada yang namanya pinene, kayaknya cara bacanya piney, oke? Ini adalah wangi-wangi yang ada dari tanaman. Kalau pine teman-teman bisa tebak mungkin ini wangi dari pinus. Teman-teman ketika pergi ke hutan pinus, pasti teman-teman bisa merasakan aroma pinus yang khas. Kalau limone itu adalah wangi-wangi dari makanan-makanan atau tanaman-tanaman yang citrus. Lemony, kayak jeruk-jeruk. Ya, sesuatu yang fresh, fragrant. Ya, teman-teman kalau misalnya memperhatikan, teman-teman tahu kayak kenapa essential oil itu jadi populer. Essential oil ini membawa wangi-wangian dari alam, dari hutan ini untuk bisa kita nikmati, bisa membantu kita relief stres bahkan ketika kita di kota. Tapi efeknya akan jauh lebih mantap, jauh lebih baik ketika kita pergi ke hutan itu sendiri dan benar-benar menikmati wangi hutan itu sendiri, oke. Lalu yang menarik lagi, dengan pergi ke alam, kita itu jadi lebih fokus. Kenapa? Jadi profesor yang tadi gua kutip dari University of Chicago, dia namanya Mark Behrman. Dia itu mengatakan bahwa ketika kita pergi ke alam, ada yang namanya apa yang terjadi adalah restoration. Merestorasi kayak ngeriset ulang otak kita.
Karena kita itu di kehidupan modern ini kita selalu mengalami yang namanya mental fatigue, capek secara mental. Kita udah capek kerja, lalu otak kita terus distimulasi sama sosial media, distraksi yang lain-lain. Jadi otak kita itu selalu capek, selalu bekerja. Sedangkan ketika kita ke alam, otak kita ini lagi di alpha state, ya kan? Alpha wave activity. Jadi attention kita itu bisa istirahat. Jadi attention kita itu sebenarnya ada 2, bagaimana kita itu punya fokus dan perhatian. Ada yang namanya directed attention. Directed attention ini yang kita lakukan, oh fokus lagi kerja, fokus lagi belajar, itu otak kita fokus, banyak energi yang dipakai. Tapi yang kita lakukan kalau kita lagi jalan-jalan ke hutan, ke alam, itu yang namanya involuntary attention. Jadi kita fokus melihat suasana yang ada di sekitar kita, tapi otak kita ini masih bisa memikirkan hal-hal yang deep, hal-hal yang dalam. Makanya teman-teman kenapa kalau kita ke hutan, itu kan seringkali kita berpikir tentang, kehidupan, hidup gua kayak gimana. Merenung banyak tentang kehidupan, bahkan memikirkan hal-hal spiritual. Karena memang alam hutan, pantai yang alami itu memang ya begitulah Tuhan ciptakan gitu ya. Jadi ini yang disebut juga dengan soul fascination. Kita tuh bisa wow, terkagum-kagum dengan alam tapi kita masih bisa deep thinking. Inilah yang namanya soul fascination atau involuntary attention. Jadi teman-teman, dengan kita ke alam, kita ini sedang bantu tubuh kita, otak kita supaya nggak kecapean otak kita, mental fatigue. Ini ada penelitian di tahun 2019 dipublikasi di jurnal Frontiers, salah satu, jurnal yang paling terkenal juga. Mereka memang melihat jalan kaki 30 menit aja di natural environment ya, di pertanian, di perkebunan, di, pantai, itu bisa mengurangi stres, attention otak kita juga, fokus kita jadi lebih baik dibandingkan dengan orang yang hidup di kota. Selalu bising, selalu ada stimulasi ya, nggak ada ketenangan. Karena suara kendaraan, suara yang ada di kota itu sangat berbeda efeknya dengan suara-suara yang alami yang ada di alam, oke. So, teman-teman, artikel dari National Geographic ini menutup dengan hal yang menurut gue cukup menarik. Dia bilang harusnya pergi ke alam itu diresepkan oleh dokter ke pasien-pasien mereka. Karena pergi ke alam itu sangat esensial, nggak ada yang bisa menggantikan itu. Dengan kita benar-benar pergi ke alam, otak kita belajar rileks, sensori-sensori kita itu jadi lebih peka, mendengar suara-suara alam, memegang benda-benda yang di alam, ya, itu sangat 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 berbeda. Jadi teman-teman, gue percaya bahwa forest bathing, pergi ke alam, ini adalah sebuah obat. Dan karena istri gue dokter, gue kasih tahu istri gue, kalau misalnya ada pasien-pasien yang sakit dan memang memungkinkan buat mereka, kasih tahu mereka untuk pergi ke alam. Enjoy alam. Karena itu juga adalah sebuah obat. Anyway teman-teman, apa yang gue bagikan semoga ini bermanfaat. Seperti biasa harapan gue, semoga kita sehat seutuhnya.